Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan kalian diri musolanul hikmah lan jalaan musolanul hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu, bantulah kami untuk selalu berpikir kepada-Mu, mensyukuri semua nikmat-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Ya Allah, semoga umur yang tersisa ini bisa benar-benar menyempurnakan ibadah yang terbaik untuk-Mu. Jadikan pertemuan ini benar-benar penuh berkah, bisa menjadi bekal kebaikan di dunia maupun akhirat kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepada-Mu, menambah ketaatan kami kepada-Mu, dan mendatangkan keridhaan-Mu, ampunan-Mu. Wahai Allah yang maha mendengar, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ing dalem menika kula panjenengan saged makam kalih wonten teng musala Nurul Hikmah atas sekawan berkali dalam rangka tolabul ilmu, mencari ilmu dan menghilangkan kejahilan. Jahil niku artine bodoh. Ada zaman jahiliyah, nah berarti zaman kebodohan. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang. Berarti sebelumnya itu gelap, sebelumnya itu jahil, sebelumnya itu bodoh. Karena apa? Mengapa dikatakan bodoh? Ya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah. Kemudian Kanjeng Nabi membawa ajaran agama Islam, mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Sehingga Kanjeng Nabi dikenal membawa syafaat, membawa cahaya, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami mulya, ing dalem menika
hadis yang keempat utawane malam yang keempat, karena setiap malam satu hadis. Seperti yang sudah kami sampaikan, kalau ada 42 hadis Arba'in An-Nawawi yang akan kita pelajari bersama-sama, berarti ada 42 malam kita bersama-sama mengkaji sebuah hadis karya Imam An-Nawawi. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ahli di bidang hadis. Beliau sudah pernah saya sampaikan, beliau itu di masa kecilnya orang gelem dolan selayaknya bocah pada umumnya. Kondolan orang gelem. Lalu apa? Maca nulis. Sampai di umur 10 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun berarti kelas 5 loh nggih. 5 SD. Ya 4 lagi. Ya Alisa berarti umur kayak Alisa wis apal Al-Quran. Kue Imam An-Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Cuma julukannya Imam An-Nawawi. Lahirnya di kota Nawa. Imam itu pemimpin, berarti ada seorang pemimpin dari kota Nawa. Angger waktu giman besok jadi ahli kitab ya, berarti itu Iman Al-Jambuni. Ya, apa Al-Pamoni lah itu lah. Sekarang bangun Ustaz sekarang bangun. Nah, Bapak Ibu yang kula hormati, kita ulang kembali hadis yang pertama adalah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi, membawakan innamal a'malu binniyat, tentang niat. Yang kedua masih di Umar bin Khattab, hadis dibawakan oleh Umar bin Khattab tentang hadis Jibril. Jibril berubah menjadi manusia, menyerupai manusia, kemudian bertemu dengan Kanjeng Nabi, menyampaikan Islam, ihsan, menyampaikan Islam, iman dan ihsan. Hadis yang ketiga adalah rukun Islam, yang kemarin saya dan panjenengan kaji bersama-sama. Ada pilar-pilar, 5 pilar Islam, diantaranya ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan malam ini kita masuk ke hadis keempat yang bertemakan proses perjalanan hidup manusia. Nah, tentunya bagi ibu-ibu yang pun paham laki-laki, proses perjalanannya manusia, atau disebut juga selain itu juga membahas tentang amal itu tergantung penutupnya. Nah, maksudnya gue apa akan saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id fa walladhi la ilaha khairu inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha
wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan coba menerjemahkan lagi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang pertama kan dari Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga putrane Umar bin Khattab, dan sekarang yaitu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud itu? Abdullah bin Mas'ud tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Nabi, namun tidak seperti Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu yang terkenal 4. Nah, panjenengan mesti nggih sumerep nggih. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat yang terkenal dan menjadi Khulafaur Rasyidin, penerusnya Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi seda. Namun ada sahabat Nabi juga selain itu banyak, tapi ada yang ngalim, ada yang sedang, ada yang biasa baik. Ya kayak waktu gimana lah, duit kanca, ya tuh lihat sing saged mari langgar, ana sing dadi guru, ana sing dagang. Jadi sahabat Kanjeng Nabi ya sama seperti itu. Ana sing senenge maca Quran, tok, wonten. Ana sing seneng melu perang, tok. Ana sing isine mung apa ya jenenge salat, puasa. Jadi beraneka ragam sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang ikut seluruh perang bersama Kanjeng Nabi. Pokoknya perang mari endi mangkat. Perang Uhud mangkat, perang Badar mangkat. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang terang-terangan, yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di kota Mekah. Padahal waktu itu Abdullah belum ada orang yang berani membaca Al-Quran secara gamblang, secara anggapannya ya kalau speaker itu lah. Karena apa, di zaman itu, di saat itu, di sekitar Mekah itu pada wadah maring Al-Quran, pada orang senang mendengar bacaan Al-Quran, karena kebanyakan masih kafir. Lah ini Abdullah bin Mas'ud ku wani-wanine membaca Al-Quran dengan lantang, dengan gamblang, dengan jelas. Ya kowe mikir ya zaman semene ya nganggo songkok, nganggo toak, nganggo pengeras suara secara gamblang, wani banget. Inilah salah satu kehebatan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-siddiq al-masduq, yang benar lagi membenarkan perkataannya. Kanjeng Nabi itu selain jujur, itu terpercaya. Maksudnya mungkin pada anggar kru Nabi Muhammad mesti kayak jujur dan dapat dipercaya. Amanah kena dicekel lah, orang pletot-pletot. Oke, ngendika A ya A, sekuat mungkin A aja ngasih. Ngomongnya A nang dalan kakis ke esok remangin Daud ya Bismillah, maka pokoknya udan terang
angine gede mendung jedar-jedar makan. Serius ora belenjani. Jadi kena dicekel ucapannya. Itu salah satu sifat dari Kanjeng Nabi. Jujur dan terpercaya, kena dipercaya. Kecuali sakit parah, ledak-dak kayak maklum utawane maning apalah. Tapi sekuat mungkin Kanjeng Nabi ketika diberi kepercayaan, diberi amanah, pol-polan, mati-matian untuk menjaga amanah itu. Nah, ini salah satu sifat yang kita perlu teladani seperti itu. Itu as-shadiqul al-masduq. Nah, itu bahasa Arab itu. Shadiqul al-masduq. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Nah, kayaknya nang sekolahan ya ilmu biologi lah. Wis ana nang Kanjeng Nabi, zamane Kanjeng Nabi wis ilmu biologi wis ana. Walaupun di zaman Kanjeng Nabi urung ana pelajaran biologi, urung ana IPA, urung ana. Tapi sudah dipelajari atau sudah disampaikan oleh beliau Kanjeng Nabi. 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Nah, jadi fase tahap yang pertama, itu 40 hari berupa sperma. Ini sperma nopo ya, panjenengan paham lagi. 40 hari. 40 hari berikutnya niku darah, segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Di saat 40 hari ping telu utawane 4 bulan, kan 40 ping telu kan 120. Sebulan kan 30, 120 bagi telu 4 bulan. Iku onten malaikat meniupkan ruh kepada janin tersebut. Mulane bapak ibu nyong padarika kan cok ana wong ngapakti. Itu dalam rangka ketika malaikat meniupkan ruh dedamu bes, di dalamnya ditentukan 4 perkara. Nah, apa 4 perkara itu? Sebentar. 4 perkara itu adalah rizkinya, menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya, dan menuliskan celaka atau bahagia orang tersebut atau bakal manusia tersebut, janin tersebut. Jadi meniupkan ruh beserta 4 perkara itu. Nah, onten maning sing jodoh mati, yakin ngene rezeki ya termasuk jodoh nggih. Rezeki kan jodoh suami istri ya termasuk rezeki, itu sudah ditetapkan. Jadi 4 perkara yang di sini adalah rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Maksudnya surga atau neraka itu. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Naudzubillah. Itu ditiupkan bes bareng. Jadi panjenengan niku aslinya sudah dijamin hidupnya oleh Gusti Allah. Mung bae kula lan panjenengan mboten ngertos. Jenengan biar sugih ora, celaka bahagia, bahagia apa sedih, dan seterusnya lagi. Karena kula lan panjenengan mboten ngertos takdire niku menapa, tugas kita berikhtiar maksimal. Jangan malah putus asa. Lah nyuntan wis kena iki wis jamin orang apa-apa. Ya lucu. Wagu, masa wong uripku kayak gue, kayak langkah semangat hidup teman. Tidak boleh seperti itu. Kecuali wis ngerti, wis ditidokna ki wong mlebu surga, ki wong neraka. Karena kita kan tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Selanjutnya, demi
Zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. 1 hasta niku nopo? Ya bisa semeter, bisa sejengkal, bisa selengen gitu lah. Semoga ada manusia setiap di dalam dunianya amalannya surga. Maksudnya tangga mari masjid, sembahyang, maca Quran, puasa, zakat, setelah kabeh, amalan-amalan surga ketika di dunia dan ketika di akhirat wis parek banget surgane iki lah tinggal sekilan ya lah. Kuwi ngarep kowe. Tapi apa? Tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dari amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk surga. Nah, Tony panjenengan cokan menangi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari nama mboten? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari niku disite jere preman, narkoba. Semoga tatoan dia punya orang di Indonesia. Semoga preman sih kayak apa lah. Gusti Allah we hidayah dak dadi ustad kiai terkenal, ya bukan udah terkenal sing apa sebut maksudnya bisa-bisanya preman tobat jadi ustad terus endingnya meninggal walaupun beliau kecelakaan. Ya semoga beliau mati syahid lagi. Karena apa? Yaitu dari berawal dari jahat. Berarti kan amalan-amalan neraka wong jahat gue. Kemudian Allah menghendaki Ustadz Jeffrey niku taubat langsung jadi ustadz dan meninggal di usia muda. Onten malih cerita selain itu Ustadz Jeffrey nih. Ada sahabat Nabi kafir nih gini, kafir non muslim, kemudian dapat hidayah lebung Islam. Terus dijak perang nang Kanjeng Nabi. Urung arep salat nggih. Sebelum perang ngendika kalimat petang kali Kanjeng Nabi Allah, Kanjeng Nabi sudah mulai waktu salat belum? Kanjeng Nabi belum. Salat sejaman ini sudah mulai waktu salat belum? Akhirnya apa? Ayo makan perang. Lah perang ninggal. Ya wong perang kan masih ninggal ana sing mati ana sing tempat ini gitu kan. Kue wis Islam durung pernah sholat sama sekali, urung pernah sujud sama sekali. Wong sholat itu sujud. Berarti selama hidupnya itu dia kafir, masuk Islam, urung pernah sembahyang, urung apa, perang, ninggal. Nah ini yang dimaksud tadi, amalan-amalan neraka tinggal kurang sehasta. Gusti Allah mencatat takdirnya surga yang dilalah. Nah, tentunya ya ada yang kebalikannya, ya kan? Menginginkan yang ala disit endingnya apik. Ya tentunya anak kebalikannya, anaknya sing mingi apik dilalah. Sepisan kalar melakukan dosa ninggale pas kayak kue jajan. Nah, mulane Gusti Allah itu akan memudahkan panjenengan ketika panjenengan selalu berbuat baik. Contoh, waktu gimana biasa nolong wong. Itu setiap anak wong sing butuh pertolongan waktu gimana orang nulungi, kue atine orang tenang, gelisah. Jadi kayak anak
bel nang jero atine Pak Tukiman. Nyuki biasanya nulung tapi lagi bebek. Ki biasanya atine Pak Tukiman berontak. Kepengine yang pengen nulung. Karena apa? Setiap harinya, setiap waktunya amalannya baik. Gusti Allah akan terus membimbingnya. Lah mulane nang surat Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Untuk selalu ditunjuki jalan yang lurus di setiap sholat seperti itu. Makanya tugas kita hanya berbuat baik, beribadah dengan baik, dan niatnya Gusti Allah. Jangan mencari selain Gusti Allah. Dan selanjutnya, adapun kandungan hadis ya yang tadi ataupun hikmah dari hadis yang tadi itu, kita jangan sampai meremehkan orang lain. Pokoknya jadi yang waktu gimana kok ngapunten duwe kanca kok ora tau sembahyang, ora tau puasa, delep ngomongi angel, kowe aja kota neraka, kota dikata gua apa aja gue. Sebab apa? Yang demi yang cerita bok bisa jadi mikine Allah tuwalik Gusti Allah dek tobat ninggal surga. Ya pada bebis arep mlebu neraka kurang sehasta. Gusti Allah mencatat takdirnya surga, diwalik tobat dia mlebu surga. Nah, kisah maning terakhir mungkin panjenengan sudah pernah mendengarnya. Anak yang memiliki preman wis mateni 99 orang. Anak preman yang wong ala wis mateni 99. Kowe setelah membunuh 99 orang menyesal. Akhirnya yang kepengen ketemu wong sih bisa memberikan nasihat kepadaku. Apakah saya bisa diampuni setelah membunuh 99 orang? Akhirnya maring gone salah satu kiai cerita, kiai Ustad nyung wis materi 99 loken yang ndak ampuni nang Gusti Allah. Terus kiai ini jawab, ora bakal diampuni. Dosane gede banget. Mati niku sampun si preman kiai kesuk kiai ini depannya di sisi. Akhirnya genap 100. Lah barang Bali sekang terus membunuh kowe Bali mlakune kambe ya Allah. Yang mati ini 100. Akhirnya dilarang nang tengah dalan kepleset ninggal. Nang akhirat ana malaikat loro, malaikat penjaga neraka sinten? Malik surga Ridwan. Kowe malaikat Malik dan Ridwan kowe rebutan kiye ahli surga. Malaikat penjaga neraka kiye ahli neraka wis mati 100 kok. Akhirnya wadul maring Gusti Allah, ya Allah kepriwe kiye siji mlebu neraka, siji maring surga. Wis datung langkahnya menuju ke tempat taubatnya dengan langkahnya menuju ke apa ya ninggalne. Jadi antara sekang ninggal terus membunuh maring tempat sing dhewek ninggal kepleset wis etung. Jadi amba endi? Ternyata apa? Lebih amba, lebih dawa sing maring tobaté. Menyesale kowe. Jadi apa ya? Misalnya terus matene nang wangon. Matene kiai 100 orang nang wangon. Lah arep maring jambu, masjid jambu, arep sembahyang. Wis menyesal banget lah. Sekang wangon maring jambu kan ya misalkan pirang kilo sih? 3 kilo lah ya. Nah sekang wangon setengah kan 1,5 kilo.
Lha kuwi 1,6 lah. Iya, dadi sekang wangun arep maring Masjid Jambu arep tobat arep salat nang Masjid Jambu kowe setengah luwih setitik lah. Nah setelah dihitung langkae ternyata ki setengah luwih setitik abot maring jambu Masjid Jambune akhirnya mlebu sur. Itulah kisah dari pembunuh 100 orang. Tapi ya tidak dibenarkan membunuh orang ini kok ora nonton. Iya, betul itu tidak dibenarkan. Itu tetap salah, tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Jadi selain tadi fase dan perjalanan manusia dari mulai air mani, kemudian darah, kemudian daging, sampai ditiupkan roh beserta 4 ini, tugas kita yaitu tadi tetap harus semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, selamat dalam melakukan kebaikan. Apapun kebaikannya, apapun sekecil apapun, sebesar apapun pahalanya, panjenengan tetap harus melakukannya. Wabil khusus kangge niat ingkang lempeng, niate lillahi ta'ala. Aja ngasi niate karena makhluk. Nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, menikolah ingkang saged kawula aturaken bilih kadhaliten-dalitenipun kula nyuwun samudra ageng pangsami. Dan mohon izin mboten itu membaca apa nggih? Syair nggih. Ya gentenan, maksudnya apa ya? Ora saben malam gue jadi diselang-seling. Dan ketika tidak membaca itu saya tutup dengan doa. Ya maksudnya itu ya sama, itu ya isinya doa, cuma berbentuk syair. Nah sekarang doa berbentuk doa yang mana biasa panjenengan niku nggih. Dan saya minta panjenengan nanti ketika saya berdoa nanti ada waktu diam. Nah panjenengan doa sesuai kekarepane masing-masing. Hajate panjenengan apa diucapkan di saat di tengah-tengah doa pas lagi saya berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah, ya Mannan badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Tahu, kami jarang sekali mengingat-Mu, lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu
daripada mencari ridho. Hampir semua amal-amal kami hanya ingin dipuji orang lain. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami hanya sibuk dengan dunia ini, padahal semua ini pasti akan kami tinggalkan. Jarang kami berpikir tempat berpulang kami di akhirat nanti. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu kami jarang bersyukur kepadamu. Jarang kami merasa bahwa Engkaulah yang memberi semua ini. Padahal karunia-Mu setiap saat melimpah. Bahkan kami mengaku-ngaku bahwa ini semua milik kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan sisa umur kami menjadi kebaikan kepadamu ya Allah. Jadikan sisa umur kami menjadi ahlul yakin kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau maha mengabulkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.